kategorik atau deskriptif numerik, atau malah masuk yang analitik, yang komparatif, yang kategorik, atau yang numerik, berpasangan atau tidak berpasangan ya. Kemudian kalau berpasangan apakah 2 kelompok atau lebih daripada 2 kelompok ya. Kalau selain itu, kalau bentuknya numerik-numerik, maka masuknya ke korelasi. Tapi ada juga mungkin beberapa penelitian sebenarnya yang khas, yang sifatnya penelitian sifatnya survival, multivariat, diagnostik itu sedikit berbeda ya. Jadi kalau untuk yang diagnostik, kadang-kadang bisa masuk ke yang ini, rumus besar sampelnya masuk ke deskriptif kategorik atau numeriknya. Oke, kita mulai ya, lebih detail ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, nanti setelah itu saudara tinggal masukin ini, penelitian saya untuk melihat hubungan, untuk melihat pengetahuan, sikap, dan perilaku terhadap pengetahuan COVID, maka penelitian masuk dalam deskriptif kategorik dengan menggunakan rumus N sama dengan Z alfa dikali PQ dibagi D kuadrat. Ya. Oh, penelitian saya masuk ke analitik komparatif kategorik tidak berpasangan dengan menggunakan rumus N sama dengan Z alfa bla 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 bla. Oke? Itu aja kan? Gampang kan? Oke, lanjut ya. Perlu saya jelasin detail? Oke, pasti. Setelah itu ini ada ada informasi ya. Ini maksudnya alfa itu apa, beta apa, D itu apa, alfa, beta, P1, P2 itu apa. Ini P ya. P ini bukan jari-jari ya. Bukan jari-jari lingkaran 3,14 ya, bukan ya. Tadi besar ketidaksesuaian. Perbedaan rata yang bermakna X1 ke X2 ya, ada lambda 1, lambda 2 ya. Proporsi ya. Nah, ini nanti kan bahas detail sekarang ya. Oke. Sebelum masuk ya, saudara tentukan ini variable exposure dan outcome-nya. Pertama, saudara itu contohnya ini variable saya ingin melihat hubungan antara exposure-nya IMT atau body mass index, indeks massa tubuh terhadap penyakit anemia ya. Jadi disease-nya atau outcome-nya adalah anemia. Nah, nanti dalam pengukurannya IMT kan saudara bisa mengukur bentuk kategorik. Anemia juga kategorik, namanya cut-cut ya. Ini cut-cut ya. Kalau ini IMT numerik terhadap anemia dan bentuk kategorik. Ini namanya numcat. Numerik kategorik ya. Kalau ini kategorik cut-num. Ya. Kalau ini num-num. Ya. Nah, kita masuk ya satu-satu. Pertama, contohnya. Saya ingin melihat hubungan antara IMT dengan kejadian anemia. Misalnya, ini kan sebagai exposure kan, sebagai variabel pendahulu. Outcome-nya anemia. Kemudian setelah saya menentukan skala pengukuran yang paling tepat, dan penelitian ini saya menggunakan skala pengukuran kategorik untuk indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh kan saudara bisa lihat ya, IMT kategorik bisa nanti dibuat kategorik ada 2 kelompok, misalnya kelompoknya 1 di bawah 18,5 dibandingkan yang kelompok yang lebih besar daripada 18,5, atau bisa juga kategoriknya yang bisa jadi lebih daripada 2 kelompok ya. Ada di bawah 18,5 underweight, 18,5 sampai 24,9 normal, 25 sampai 29,99 overweight, kemudian lebih daripada 30 obese ya. Kemudian variable outcome-nya ternyata saya ingin anemia kan diukur dalam bentuk pengukuran dan bisa ada pemeriksaan HB kan. Nah, HB itu misalnya saya kategorikan HB kurang daripada 11 dibandingkan HB lebih sama dengan 11. Artinya masuk ke cut-cut ya. Kalau penelitian cut-cut, maka penelitian masuk ke analitik komparatif kategorik tidak berpasangan menggunakan rumus besar sampelnya N sama dengan Z alpha dikali 2 kali PQ ditambah Z beta dikali akar daripada P1 Q1 tambah P2 Q2 dibagi P1 P2 kemudian dikuadratkan. Itu adalah besar sampel minimal yang diperlukan untuk di lapangan. Ya. Pak, bagaimana kalau untuk penelitian yang sepertinya yang berpasangan? Nah, contoh ini. Saya ingin melakukan suatu penelitian nih, penelitian eksperimental. Ya. Ada penduduk yang anemia. Ya. Saya ukur before after-nya. Sebelum saya intervensi, saya ukur kadar HB-nya. Berapa banyak yang kurang daripada HB kurang daripada 11 dan berapa banyak HB yang lebih daripada 11 ya. Jadi ini pengukuran anemia dalam bentuk
sama nih pengukuran dalam bentuk kategorik. Kemudian variabel independen apa? Yaitu intervensi. Intervensi dengan cara dikasih makan ikan. Ya. Sebelumnya diukur HB-nya. HB-nya dapat rata-ratanya berapa, atau dapat HB-nya di bawah 11 berapa yang lebih besar dari 11. Kemudian setelah itu diintervensi selama 3 bulan dikasih makanan tambahan, ya, suplemen tambahan berupa ikan. Setelah 3 bulan kemudian saya ukur lagi HB mereka. Berapa banyak, apa terjadi perubahan kategori dan persentase orang yang HB-nya lebih kecil daripada 11. Apakah berbeda atau enggak? Nah, kalau penelitian seperti ini masuknya tetap cut-cut ya. Tapi yang dibandingkan adalah analitik komparatif kategorik berpasangan. Kenapa? Karena dibandingkan before, after ya. Dengan menggunakan rumusnya sama nih. Z tambah beta dikuadratkan dikali P dibagi P1 P2. Nah, rumusnya P itu apa? Besar ketidaksesuaian. Contohnya ini kan ada ini before kan. Before, after. Ini kan ada namanya HB kan. Ini kurang daripada 11. Ini lebih daripada, ini kurang dari 11. Ini lebih sama dengan 11. Itu kan ada nilai tabel 2x2 kan. A, B, C, sama D. Nah, besar ketidaksesuaian itu ini maksudnya nih. Antara dari ini nih, nilai B dikurang C, berapa nih ketidaksesuaiannya. Ya, nanti detail saya jelasin di berikutnya. Kemudian, bagaimana Pak kalau penelitian saya mengukur IMT-nya dalam bentuk numerik, kemudian anemia dalam bentuk kategorik ya. Kalau saudara ukur dalam bentuk numerik, pastikan tulis satuannya ya. Kalau saya IMT berarti kilogram per meter persegi. Anemia juga sama kategoriknya. Maka masuk ke penelitian numerik kategorik, NUMCAT ya. Analitik komparatif kategorik, analitik komparatif numerik tidak berpasangan. Ya, menggunakan rumus N sama dengan Z dikali Z alfa ditambah Z beta kuadrat dikali standar deviasi dikuadratkan dibagi X1 per X2. Ya, nanti saudara dalam pengukuran rumus ini saudara mesti fokuskan cari data ini aja nih. Standar deviasi sama X1 per X2. X1 per X2 adalah perbedaan minimal yang dianggap signifikan. Ya, jadi pada dua kelompoknya. Oke? Nah, bagaimana kalau kasus kayak gini nih? Kalau IMT kategori, tapi anemia untuk numerik. Misalnya IMT kategorinya yang normal, IMT normal dan IMT tidak normal ya. Kemudian anemia saya ukur dalam bentuk satuan numerik, itu satuan dalam bentuk gram per desiliter. Maka masuknya tetap nih, masuk analitik komparatif numerik tidak berpasangan. Rumusnya pakai ini, NUMCAT ya, numerik kategorik. Pokoknya ada salah satu yang numerik, baik kelompok exposure maupun outcome ya, maka menggunakan rumus ini. NUMCAT atau CATNUM menggunakan rumus ini. Z N sama dengan Z alfa Z2 dikali Z alfa ditambah Z beta dikali standar deviasi kuadrat ya. Ini sorry dikuadratkan dikali standar deviasi kuadrat dibagi X1 per X2 ya. Kalau penelitian yang terakhir ya, mungkin kalau ini IMT dalam bentuk numerik. Kalau misalkan IMT dalam bentuk numerik ya, misalnya IMT dalam bentuk numerik dihubungkan terhadap anemia dalam bentuk numerik, maka masuknya ke uji korelasi ya. Nanti saya jelasin ya. Dan soalnya di sana ada uji korelasi indikator yang banyak menggunakan R, koefisien R. Oke. Jadi sebenarnya inti dari penelitian itu ada dua ya, yang umum ya. Ada yang namanya CAT-CAT, bisa perbandingan analitik komparatif perbandingan proporsi ya. Itu namanya komparatif kategorik ya. Ada satu lagi namanya kategorik numerik. Ini yang CATNUM atau NUMCAT ya. Ya, ini komparatif numerik perbandingan rata. Kalau indikator yang perlu di-cut, yang perlu saudara cari, itu nilai P1 dan P2. Ya, yang perlu saudara cari dari referensi. Kalau kategori numerik, saudara mesti cari referensi yang perlu saudara cari X1 kurang X2. Sama standar deviasi. Dua ini yang saudara mesti cari referensi. Ya, saudara lihat maupun rumusnya panjang, tetap yang perlu cari itu nilai P1, P2. Oke? Jadi masuknya ke ini. Penelitian saudara tinggal masukkan aja.
penelitian saya, misalnya penelitian saya masuk ke analitik komparatif kategori tidak berpasangan menggunakan rumus ini. Kalau penelitian saya masuk ke kategori berpasangan, saya menggunakan rumus ini. Nah, kemudian saudara ada yang bertanya nih, Pak, bagaimana Pak kalau penelitian saya itu ada dua nih, ada yang numcat, ada yang cut-cut, ada yang numcat juga. Jadi penelitian saya menggunakan yang mana? Yang kalau saudara ada penelitian dua, ada yang numerik kategori, misalnya variable independen apa, variable outcome-nya, variable independen ada beberapa, ada yang numerik, ada yang kategori. Kemudian outcome-nya ada yang kategori. Maka saudara pakai dua rumus, misalnya contoh untuk melihat hubungan antara yang antara misalnya untuk yang melihat hubungan antara IMT dengan anemia, ya. Kalau untuk melihat hubungan antara IMT anemia, maka menggunakan rumus besar analitik komparatif kategori tidak berpasangan, rumus ini. Tapi kalau untuk saudara penelitian ada variabel yang lain juga nih, variabel yang IMT, variabel yang lain mungkin apa, misalnya tinggi badan atau lingkar perut, saudara ukuran dan bentuk yang numerik, maka pakai rumusnya analitik komparatif numerik tidak berpasangan. Jadi saudara hitung, kemudian dapat besar sampel, misalnya yang pakai cut-cut, N-nya berapa, pakai numcat, N-nya berapa. Perhitungan besar sampel yang paling besar itu dianggap sebagai jumlah minimal sampel yang perlu saudara kumpulkan. Oke, jadi nanti saudara tinggal tulis di bagian bab 4-nya, di part untuk besar perhitungan besar sampel, ya, maksudnya perhitungan besar sampel. Sorry, ini terbalik nih, perhitungan besar sampel. Penelitian saya untuk melihat hubungan antara IMT dan bentuk kategori dengan anemia dan bentuk kategori, maka akan menggunakan rumus besar sampel yang termasuk dalam analitik komparatif kategori tidak berpasangan dengan rumus sebagai berikut. Tulis aja. Kalau penelitian saya ini melihat hubungan antara IMT dan bentuk numerik terhadap outcome-nya anemia dan bentuk kategori, maka penelitian saya menggunakan rumus analitik komparatif numerik tidak berpasangan menggunakan rumus ini. Kalau penelitian saya termasuk dalam penelitian lihat pengetahuan, sikap, persepsi atau perilaku dan diukur dalam bentuk skala pengukuran kategori, maka penelitian saya menggunakan rumus besar sampel yang termasuk dalam deskriptif kategori menggunakan rumus N sama dengan Z dikali Z alfa kuadrat dikali PQ dibagi D kuadrat.